Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan tepat. Latar belakang kedatangan bangsa Barat: jatuhnya Konstantinopel ke Turki, daya tarik Indonesia, motivasi 3G, dan revolusi industri. Jatuhnya Konstantinopel ke Turki. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1953 merupakan titik balik bagi perkembangan ekonomi dan politik di Eropa. Karena peristiwa ini menyebabkan terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah yang melewati Konstantinopel dan eksodus para ilmuwan dan seniman Yunani ke Eropa yang memicu Renaissance atau kebangkitan Eropa. Daya tarik Indonesia. Mengapa bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah? Karena Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam sehingga hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Dan juga mereka sangat membutuhkan rempah-rempah. Karena di Eropa persediaannya terbatas, rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Adapun contoh rempah-rempah yang dibawa ke negara Eropa, yaitu cengkih, pala, merica, dan kemiri. Motivasi 3G. Apakah motivasi 3G itu? Motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra dikenal dengan sebutan 3G, yakni goal, artinya kekayaan, di mana mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Yang kedua, glory, artinya kejayaan. Yang ketiga, gospel, artinya keinginan bangsa Barat dan menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Revolusi industri. Apakah pengertian revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Negara apa saja yang pernah datang ke Indonesia? Yang pertama, Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, Spanyol pada tahun 1521. Yang ketiga, Inggris pada tahun 1579. Dan yang keempat, Belanda tahun 1996. Berarti di sini ada 4 negara yang datang ke Indonesia. Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kemudian pada tahun 1512 bangsa Portugis menuju ke Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Di sana ada gambar Alfonso de Albuquerque. Spanyol. Bangsa Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Mereka datang ke Indonesia untuk membuktikan bahwa bumi ini bulat. Ini adalah gambar Sebastian del Cano.
Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia pada tahun 1579 di Ternate dan Tidore, dipimpin oleh Thomas Cavendish. Mereka membentuk persekutuan dagangnya diberi nama AIC, East Indian Company. Letak kantor AIC di Indonesia yakni Ambon, Jakarta, Banjar, Makassar, Jepara, dan Aceh. Ini adalah gambar dari Thomas Cavendish. Belanda. Pada tahun 1596, bangsa Belanda tiba di Banten, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1602, didirikan Persekutuan Dagang Belanda yang diberi nama VOC. Apa tujuan didirikannya VOC? Antara lain, 1. Menghindari persaingan dagang antar perdagangan Belanda. Yang kedua, menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Eropa lainnya. Yang ketiga, memonopoli perdagangan di Indonesia. Dan yang keempat, membantu keuangan Belanda untuk membiayai perang melawan Spanyol. Ini adalah gambar de Houtman. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah penguasaan terhadap negara orang lain, tetapi tanpa mengubah pemerintahan di negara tersebut. Imperialisme adalah penguasaan negara orang lain terhadap hasil dan kekayaannya dengan mengubah pemerintahan di negara tersebut. Nah, kalian di sini ada tugas. Nah, yaitu tugas kalian membuat peta konsep kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Tugasnya itu boleh diketik atau dikerjakan di buku tulis, lalu dikumpulkan di bagian tugas kelas Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.